Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Amelia Sri Mulyani, NIM J5102152296 dari Koas Tase Opjin. Di sini izin mempresentasikan tentang antepartum fetal assessment atau kesejahteraan janin. Untuk tujuan dari pemeriksaan kesejahteraan janin ini adalah bagaimana cara kita mengetahui janin yang ada di dalam kandungan ini apakah dalam keadaan baik atau tidak. Untuk kesejahteraan ini bisa dinilai saat infartu ataupun saat gravida, di mana tujuan yang pertama adalah mendeteksi tepat waktu adanya kondisi berbahaya pada janin, seperti mencegah IUFD, menurunkan mortalitas neonatal, meminimalkan morbiditas jangka panjang. Dan yang kedua adalah menghindari intervensi yang tidak perlu. Jadi jangan menganggap bayinya itu dalam keadaan yang kurang bagus terus, padahal itu bagus. Untuk metode-metode yang bisa dipakai itu ada 10. Yang pertama ada fetal movement, fetal breathing, CST atau oxytocin contraction test, Doppler velocimetry, USG, NST, acoustic stimulation test, biofisik profile, AFI, dan amniocentesis. Kemudian, asesmen yang ideal adalah menilai spesifisitas, sensitivitas, dan waktu dalam mendeteksi kegawatan pada janin, sehingga intervensi preventif dapat dilakukan, terpercaya untuk menyingkirkan risiko kematian janin intrauterin atau kerusakan permanen, eksklusi gangguan kongenital, menggunakan variabel yang multiple, di mana menggunakannya itu tidak hanya salah satu dari metode saja, melainkan bisa digabungkan dari beberapa metode yang sebelumnya, dan dapat diaplikasikan ke beberapa kasus yang dapat menyebabkan gawat janin dan hasilnya itu menguntungkan. Yang pertama, di sini kita akan membahas fetal movement atau gerakan janin. Nah, di sini, gerakan pasif yang tidak distimulasi itu muncul sejak usia gestasi 7 minggu. Tapi biasanya ibu itu belum bisa merasakan. Kalau misalnya pada primi, itu biasanya bisa merasakan pada 19 minggu. Sedangkan pada multi itu bisa merasakan gerakan janin pada usia 21 minggu. Tapi bayi ini juga nggak terus bergerak, ada istirahatnya. Ketika memasuki usia 20-30 minggu, gerakan tubuhnya ini secara umum lebih terorganisir. Fetusnya itu memiliki siklus istirahat dan aktif. Siklus tidur fetus biasanya sekitar 20-75 menit, dan periode inaktif terlama itu sebesar 75 menit. Rata-rata keadaan inaktif atau tenang dari janin aterem adalah sekitar 23 menit. Untuk fisiologinya, status perilaku janin dibagi menjadi 4, di mana status 1F adalah keadaan tenang tidur tenang dengan denyut jantung janin tidak banyak berubah. Status 2F mencakup gerakan tubuh kasar yang berulang kali, gerakan mata kontinu, dan variasi DCC yang lebih luas. Kemudian status 3F mencakup gerakan mata kontinu tanpa ada gerakan tubuh dan tidak ada akselerasi DCC. Namun untuk status ini masih diperdebatkan. Kemudian status 4F adalah keadaan dengan gerakan tubuh yang kuat disertai gerakan mata kontinu dan akselerasi DCC. Untuk menilai dari gerakan janin, yang pertama itu menggunakan alat gerakan janin untuk menilai kontraksi uterus, dinamakan uterina contraction tokodinamometer. Kemudian yang kedua, visualisasi dengan sonografi. Dan yang ketiga itu menggunakan persepsi subjektif dari ibu. Jadi ibu merasakan gerakannya, ini harus dipahami agar ibunya itu bisa menghitung gerakan janin saat di rumah. Nah, menurut American College of Obstetrician and Gynecologists atau ECOG, menyatakan bahwa satu pendekatan untuk menilai gerakan janin adalah dengan meminta wanita yang bersangkutan atau ibu hamil menghitung gerakan janin secara nyata secara harian setelah gestasi mulai 28 minggu. Persepsi 10 gerakan yang nyata dalam 2 jam dianggap normal, dan jika sudah mencapai 10 gerakan, itu perhitungan dapat dihentikan untuk hari tersebut. Kemudian, yang kedua, kita akan menilai dari fetal breathing atau pernapasan dari janin. Jadi, sebenarnya janin itu melakukan gerakan seperti bernafas. Jadi, gerakannya itu seperti batuk yang berfungsi untuk membersihkan debris cairan amnion. Nah, di sini bukan berarti bayinya itu bernafas memasukin cairan ketuban ke dalam hidung, ke paru, itu nggak terjadi seperti itu. Jadi, asumsinya pada saat rongga toraksnya itu turun, maka rongga abdomennya itu naik. Nah, tujuannya untuk apa? Ya ini, untuk pertukaran cairan amnion yang penting untuk perkembangan paru normal dari bayi. Untuk gerakannya tadi dinamakan paradoxical chest wall movement. Tuh.
Kemudian, untuk pernafasan janin ini terdapat dua tipe. Yang pertama itu gasp or sides. Dia ini frekuensinya 1 sampai 4 kali per menit. Kemudian irregular burst of breathing hingga 240 kali per menit, di mana kecepatan bernafas janin ini menurun seiring dengan peningkatan volume pernafasan pada 33 sampai 36 minggu dan bersamaan dengan pematangan paru. Kemudian kecepatan bernafas berkurang saat malam hari dan meningkat setelah ibunya itu makan, dan total ketiadaan bernafas yang diamati pada janin normal adalah 122 menit setelah observasi. Jadi untuk pernafasan janin ini tidak terjadi pertukaran O2 dan ini tidak bisa dinilai dengan kasat mata, jadi harus dengan USG. Kemudian selanjutnya tes kardiotokografi, di mana kardiotokografi ini bisa berupa NST maupun CST. Kemudian dasar fisiologis dari kesejahteraan janin itu dibagi menjadi dua. Ada sirkulasi uteroplasenta di luar kontraksi uterus dan sirkulasi uteroplasenta saat kontraksi uterus. Nah, bisa dilihat di sini untuk di dalam amniotic fluid itu terdapat adanya bayi. Kemudian di sini intramyometrial pressure atau otot uterus. Kemudian di sini ada intervillous space. Nah, di sini untuk yang normal di luar kontraksi uterus ini MAP-nya itu 85 mm Hg, kemudian pressure intramyometrialnya itu 10 mm Hg dan amniotic fluid pressure-nya itu 10 mm Hg. Namun pada saat ada kontraksi, di sini myometriumnya itu kejepit. Kemudian mean arterial pressure-nya itu meningkat jadi 90 mm Hg. Kemudian dilihat di sini arterinya juga jadi menyempit karena adanya tekanan di myometrium. Di sini untuk tekanannya jadi 120 mm Hg. Kemudian di sini amniotic fluid pressure-nya juga jadi ikut meningkat yaitu 60 mm Hg. Di sini akibatnya apa? Nanti aliran darahnya itu akan berkurang. Di mana kalau misalnya aliran darah itu berkurang, maka suplai cadangan itu akan berkurang. Oksigen, nutrisi, gula, dan lain-lain dari ibunya itu nggak ngalir gitu. Kemudian di sini untuk hasil pemeriksaannya ada monitor fetal atau monitor janin dan monitor uterus. Di mana yang atas ini untuk menilai janin dan yang bawah ini untuk menilai kontraksi dari uterus. Kemudian di sini ada angka-angkanya. Jadi di sini setiap satu kotak yang besar atau di garis yang tebal ini itu 30 ppm. Sedangkan di kotak yang kecil atau di garis yang tipis-tipis ini jaraknya 5 ppm. Nah, ini sebagai contoh di mana yang bagian atas ini adalah denyut jantung janinnya. Kemudian yang di bawah ini adalah kontraksi dari uterusnya. Kemudian apa aja yang dinilai dari kardiotokografi? Yang pertama itu ada baseline, kemudian variabilitas, kemudian akselerasi, dan juga deselerasi. Di mana untuk baseline rate yang normal dari janin itu adalah 110 sampai 160 kali per menit. Di mana kalau kurang dari 110 kali per menit itu dinamakan bradikardia. Sedangkan kalau misalnya lebih dari 160 kali per menit itu dinamakan takikardia. Nah, ini contoh untuk baseline-nya. Di sini untuk baseline-nya itu 120 kali per menit. Kemudian, untuk penyebab bradikardi itu bisa disebabkan karena maturitas, fetal compromise, tensi ibu yang turun, sedasi, setelah amniotomi, putaran kepala, atau blokade jantung kongenital. Sedangkan penyebab takikardia itu bisa karena prematur, kemudian fetal compromise, takikardia pada ibu, anemia janin, dan aritmia jantung janin. Kemudian untuk variabilitas yang kedua ini ada dibagi menjadi 4, ada tak terdeteksi, minimal, sedang, dan nyata. Untuk yang normal itu dari range 5 sampai 25. Untuk yang tidak terdeteksi, amplitudo fluktuasinya tidak dapat deteksi oleh mata dan ini merupakan tanda bahaya. Kemudian untuk minimal itu kurang dari 5 dpm. Kemudian untuk yang sedang itu 6 sampai 25 dpm dan yang nyata itu lebih dari 25 dpm. Nah, ini merupakan contoh dari variability. Biasanya untuk menghitung variability ini dari yang paling atas dikurangi yang paling bawah. Kemudian di sini didapatkan 20, 15, 22, dan 18, kemudian ditambahkan dan dirata-ratakan, jadi mendapatkan rata-ratanya itu sekitar 20.
Kemudian, untuk akselerasi, denyut jantung janin normalnya itu meningkat atau menurun oleh pengaruh otonom yang diperantai impuls simpatis atau parasimpatis dari pusat-pusat di batang otak. Variabilitas juga berada di bawah kendali sistem saraf otonom. Karena itu, hilangnya akselerasi secara patologis dapat ditemukan bersama dengan berkurangnya variabilitas. Nah, uji NST didasarkan pada hipotesis bahwa DJJ yang tidak asidotik akibat hipoksia atau defisit neurologis akan secara temporer bertambah cepat sebagai respon dengan adanya gerakan janin. Nah, gerakan janin selama pemeriksaan diidentifikasi oleh persepsi ibu dan juga direkam. Demikian juga penurunan jumlah akselerasi pada janin kurang bulan yang kemudian diketahui memiliki nilai tekanan O2 arteri umbilikalis yang lebih rendah. Kemudian untuk akselerasi normal, jika janinnya itu lebih dari sama dengan 32 minggu, itu lebih dari sama dengan 15 bpm dan berlangsung lebih dari sama dengan 15 detik, tetapi kurang dari 2 menit. Kalau misalnya janinnya itu kurang dari 32 minggu, maka akselerasi itu lebih dari sama dengan 10 bpm dan berlangsung lebih dari sama dengan 10 detik. Nah, ini adalah contoh dari akselerasi. Kemudian selanjutnya menilai deselerasi. Nah, ketika tekanan cairan amnionya itu meningkat sewaktu uterus berkontraksi, tekanan-tekanan miometriumnya itu kan melebihi normal. Nah, jadi menyebabkan kolapsnya pembuluh-pembuluh yang berjalan di antara otot-otot uterus, sehingga aliran darah ke ruang antarfilusnya itu berkurang. Kayak tadi, jadi arterinya itu mengempis. Nah, kemudian terjadi gangguan singkat pertukaran oksigen. Dan jika terdapat patologi uteroplasenta, hal ini akan memicu deselerasi lambat DJJ. Nah, kontraksi juga dapat menghasilkan pola deselerasi variabel akibat penekanan tali pusat yang mengisyaratkan adanya oligohidramnion. Untuk deselerasi itu adalah penurunan tiba-tiba denyut jantung baseline lebih dari 15 bpm untuk lebih dari 15 detik. Ada beberapa jenis dari deselerasi, ada dini, variabel, dan lambat. Ini adalah contoh dari deselerasi, di mana ini adalah deselerasi dini, di mana puncak dari deselerasi bertemu dengan puncak dari kontraksi ibu. Jadi di sini adalah contoh deselerasi dini. Kemudian ini adalah deselerasi lambat, di mana puncak dari deselerasi ini munculnya setelah kontraksi dari ibu. Nah, kemudian di sini ada variabel deselerasi, di mana di sini ada deselerasi yang lambat, kemudian di sini ada deselerasi tanpa diikuti adanya kontraksi dari ibu. Kemudian di sini ada contraction stress test atau CST. Nah, CST merupakan tes untuk menilai toleransi terhadap penurunan sementara aliran darah intervili yang terjadi karena kontraksi uterus. Di mana kalau misalnya ada kontraksi uterus, maka tekanan cairan amnionya itu akan meningkat, tekanan pembuluh darah di miometrium juga akan meningkat dan menurunkan aliran darah ke spasium intervili dan mengganggu pertukaran oksigen. Nah, jika terdapat patologi uteroplasenta, akan muncul deselerasi lambat dari heart rate fetusnya. Kemudian CST ini juga disamakan dengan oxytocin challenge test, di mana nanti heart rate atau denyut jantung fetusnya itu yang kontraksi itu akan direkam. Kemudian kalau misalnya kontraksinya itu adekuat, yaitu minimal 3 kontraksi spontan dengan durasi 40 detik dalam 10 menit. Nah, CST ini dapat dilakukan dengan dua tipe. Yang pertama nipple stimulation test dan juga oxytocin IV, di mana dilakukan nipple stimulation test dulu. Jadi diraba nipple-nya selama 2 menit hingga kontraksi itu muncul, kemudian diulangi dengan interval 5 menit jika kontraksinya itu belum adekuat. Jika gagal, baru digunakan oksitosin intravena. Nah, untuk oksitosin ini digunakan infus dengan kecepatan awal 0,5 miliunit per menit dan dinaikkan 2 kali lipat setiap 20 menit bila belum ada kontraksi yang adekuat. Kemudian, kontraindikasi dari CST itu tidak boleh dilakukan bila kontraksi dinilai akan berbahaya terhadap ibu atau janin. Contohnya, ada riwayat insisi uterus klasik, riwayat miomektomi, plasenta previa, inkompetensi serviks, ada ketuban pecah dini, dan preteral. Kemudian, untuk kriteria dari CST, ini ada negatif, tidak ada deselerasi lambat atau variabel yang signifikan, kemudian ada positif, deselerasi lambat setelah 50% atau lebih kontraksi,
Kemudian ada meragukan, mencurigakan, deselerasi lambat intermiten, atau deselerasi variabel yang signifikan. Kemudian meragukan hiperstimulasi, yaitu adanya deselerasi DCC yang terjadi pada kontraksi yang lebih sering. Kemudian tidak memuaskan, yaitu kurang dari 3 kontraksi dalam 10 menit atau rekaman yang tidak dapat diinterpretasi. Kemudian dilakukan pemeriksaan NST. Nah, NST merupakan tes untuk menilai gerakan janin dengan menggunakan monitor heart rate fetus eksternal untuk mendeteksi ada atau tidaknya uji akselerasi. Kemudian ada acoustic stimulation test, di mana prosedurnya ini dengan menggunakan suara eksternal menjadi stimulus untuk mengejutkan janin dan menimbulkan akselerasi heart rate, di mana stimulatornya itu diposisikan di abdomen dan diberikan stimulus 1-2 detik dan dapat diulang hingga 3 kali. Hasilnya ini dinyatakan positif bila langsung muncul akselerasi setelah stimulasi. Kemudian di sini dinilai yaitu biophysical profile, di mana BPP ini dinilai menggunakan 5 komponen. Yang pertama itu dari uji non-stres atau NST, pernafasan janin, gerakan janin, tonus janin, dan volume cairan amnion. Di mana pernafasan janin, gerakan janin, dan tonus janin, serta volume cairan amnion ini dilakukan penilaian saat USG. Sedangkan uji non-stres ini tidak dilakukan bila keempat komponen sonografi lainnya itu normal. Nah, kemudian untuk yang volume cairan amnion ini perlu evaluasi lebih lanjut. Nah, berapapun biofisik skornya itu digabung, kalau misalnya kantong cairan amnion vertikal terbesarnya itu kurang dari 2 cm, maka harus dilakukan evaluasi lebih lanjut. Kemudian, untuk skor profil biofisik, jika 10 itu janin normal tanpa asfiksia, kemudian kalau misalnya 8/10 dengan amnion fluid index-nya itu normal, berarti janin normal tanpa asfiksia, dan juga 8/8 kalau misalnya NST-nya itu tidak dilakukan, berarti janinnya itu normal tanpa asfiksia. Kalau misalnya 8/10 tapi amnion fluid-nya itu berkurang, maka janin dicurigai mengalami asfiksia kronis. Kalau misalnya nilainya 6, kemungkinan asfiksia janin. Kalau misalnya nilainya 4, janin kemungkinan besar mengalami asfiksia. Dan kalau misalnya skornya itu 0-2, maka janin hampir pasti mengalami asfiksia. Untuk interpretasinya, jika skornya itu 8 atau 10, maka kesejahteraan janinnya itu baik. Kalau misalnya skornya 4 atau 6, berarti itu mengkhawatirkan. Manajemennya itu terminasi bila fetus lebih dari sama dengan 36 minggu atau ulangi biophysical profile dalam 12-24 jam jika kurang dari 36 minggu. Nah, alternatifnya itu dilakukan CST. Kemudian, jika skornya itu 0 atau 2, itu sangat mungkin terjadi hipoksia fetus. Manajemennya apa? Terminasi segera. Kemudian ada modified biophysical profile. Jadi untuk yang modified ini hanya dilakukan NST dan amniotic fluid volumenya saja. Dan nilai prediksinya itu hampir sama dengan biophysical profile yang komplit. Nah, di sini amniotic fluid index atau AFI ini pengukuran cairan amnion yang ditujukan untuk mengukur single deepest pocket dari 4 kuadran uterus. AFI dinyatakan dari jumlah total hasil keempat kuadran. Jadi bisa teman-teman lihat untuk penilaian AFI ini dinilai dari 4 kuadran, di mana 4 kuadran ini dibagi 4, jadi dinilai 1/1 dari per kuadran, kemudian dijumlahkan, di mana kalau misalnya hasilnya itu kurang dari 5 cm, berarti oligohydramnion, 5-8 cm berarti borderline, 9-25 cm berarti normal, dan lebih dari 25 cm berarti polyhydramnion. Kemudian amniocentesis, yaitu prosedur diagnosis prenatal yang paling sering dilakukan. Biasanya dilakukan pada usia 15-20 minggu. Nah, ini dilakukan untuk mendapatkan cairan ketuban yang mengandung sel-sel janin dan akan divisualisasi di ultrasonografi. Kemudian jarumnya itu akan dimasukkan secara transabdominal ke dalam rahim, cairan ketuban ditarik ke dalam jarum suntik, dan berbagai penilaian itu akan dilakukan. Di sini untuk indikasinya yaitu diagnosis kelainan genetik, infeksi kongenital, alloimmunization, menilai maturitas paru janin, dan untuk komplikasinya yaitu adanya pregnancy loss, amniotic fluid leakage, transient vaginal spotting, dan needle injury ke janinnya, tapi ini jarang.
Kemudian penilaian selanjutnya adalah ultrasonografi atau USG. Nah, USG ini merupakan modalitas pencitraan yang menggunakan gelombang suara berenergi rendah dan berfrekuensi tinggi. Nah, ini terdiri dari transvaginal sonogram, transabdominal sonogram, dan Doppler ultrasound. Kemudian, indikasinya itu menentukan lokasi kehamilan dan viabilitas, penentuan usia gestasi, multiple gestation, kemudian volume cairan amnion, pertumbuhan janin, anomali janin, kesejahteraan janin, perdarahan selama kehamilan, ataupun anemia dari janin. Nah, ini bisa dilakukan penentuan usia gestasi dengan USG, di mana USG trimester pertama awal itu menggunakan crown Ramlange dan USG trimester kedua dan ketiga menggunakan BPD atau biparietal diameter, HC atau head circumference, AC abdominal circumference, dan FL atau femoral length. Jadi ini adalah interpretasi dari kesalahan-kesalahan penentuan hari, di mana kalau misalnya kurang dari 9 minggu, itu kurang lebih 5 hari, 9 sampai 14 minggu, berarti kurang lebih 7 hari. Dan semakin tinggi trimester, itu semakin banyak untuk rentang kesalahan dari HPL-nya ibu tersebut. Kemudian yang terakhir itu menggunakan Doppler velocimetry, di mana penggunaan utama pergeseran gema Doppler dalam kebidanan adalah untuk mendeteksi dan mengukur aliran darah. Jadi nanti suara sel darah yang bergerak di dalam pembuluh darah itu akan menghasilkan Doppler yang efektif. Jadi di mana di sini ada beberapa aliran darah yang dinilai. Yang pertama itu arteri umbilikal. Jika kalau misalnya dia di atas 95, maka itu abnormal. Kemudian ada arteri cerebri media untuk mendeteksi dan menangani anemia pada janin. Kemudian ductus venosus, yaitu aliran duktus yang negatif atau terbalik, berarti bayinya sudah hipoksemia. Kemudian arteri uterina untuk menilai kelainan uteroplasenta, di mana untuk tujuan Doppler velocimetry ini untuk mengoptimalkan waktu kelahiran cukup lanjut untuk menghindari penyulit persalinan prematur dan cukup dini untuk menghindari lahir mati. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.